bermimpilah karena mimpi itu gratis. Selamat pagi sahabat literasi, salam sehat, salam semangat. Terima kasih tetap di podcast literasi dan komunikasi yang mencoba berbagi cerita dari orang-orang hebat, teman-teman, sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat saya yang sudah ataupun yang sedang menyelesaikan studi mereka dari berbagai kampus ternama di dunia. Kita belajar tentang hal-hal yang sangat esensial, bahwa bermimpi itu sesuatu yang tidak diharamkan gitu ya, tetapi bermimpi dipersilakan saja, terutama ketika teman-teman sahabat literasi bermimpi untuk sekolah tinggi meskipun tidak punya biaya begitu. Itu sangat dimungkinkan saat ini. Banyak lembaga atau organisasi, bahkan pemerintah sendiri menyediakan beasiswa yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan. Jadi mari kita dengar dulu cerita dari sahabat saya. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Nur Chandra Irawan. Beliau rekan saya yang udah 5 tahun ya Mas, kita tidak ketemu ya. Langsung aja kita sapa ya. Ya, selamat pagi Mas Chandra, apa kabar? Baik Bang Raja, selamat pagi juga sahabat literasi ya. Iya. Baru pertama kali nih saya ketemu lagi sama Bang Raja nih. Iya. Kalau wajahnya sih kayak artis Korea ini, Chandra tuh loh. Gitu ya. Ini habis di Permak Bang. Oh gitu ya. Perkembangan zaman. Iya. Di Permak ya. Oke, siap. Bukan hanya ini ya, bukan hanya mobil yang bisa di Permak ya, wajah juga di Permak ya. Oke. Iya, Mas Chandra. Kami boleh dong di-share nih teman-teman sahabat literasi ini tentang studi yang baru Anda selesaikan beberapa waktu lalu. Kabarnya mentereng juga nih ya, studinya di satu tempat yang wow gitu. Oke, langsung aja Mas. Anda sekolah di mana? Di kampus apa? Prodi dan juga mungkin di negara mana sih? Monggo Mas Chandra. Oke. Jadi izin share sama sahabat literasi. Tepatnya di tahun 2016 saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mencicipi pendidikan di luar itu seperti apa. Kebetulan 2016 itu saya berkesempatan di Fakultas Teknik ya, Engineering. Nah, memang kalau di Indonesia jurusan yang saya pelajari waktu itu bisa dikatakan tidak ada, makanya kenapa saya harus keluar. Saya itu waktu 2016 di Aerospace Material itu. Nah, Aerospace Material kebetulan waktu itu saya dapat kesempatannya di Inggris, di United Kingdom Bang. Wow. Di kampusnya ya kita cari yang wow lah Bang lah, karena kita bermimpi kan nggak boleh dibatasi Bang. Betul. Iya, tepatnya di Inggris itu saya di University of Sheffield Bang, gitu ceritanya. Sheffield ya. Jadi ini sahabat literasi, Mas Chandra ini kuliah berarti di Inggris ya, berarti pernah ketemu sama itu Pangeran Harry dong? saya iya Bang, jadi ada cerita pengalaman ya, namanya sharing ya. Oke, gimana? Oke. Minggu pertama saya nggak langsung ke kampus Bang, saya jalan-jalan dulu ya, namanya kan waktu itu kan masih anak muda Bang, kita jalan-jalan ke London. Waktu itu saya seminggu, memang saya sempat ke Buckingham Palace Bang. Saya ketok-ketok lah tuh pagar, tapi nggak dibukain Bang. Nah, itu dia. Nggak ketemu penjaga baju merah ya? Iya. Ketemunya sama penjaga aja. Gitu kita ya. Foto-foto. Atau jangan-jangan yang serialnya Mr. Bean itu Mas Chandra ini kan yang gangguin. Dia bagian stuntman-nya aja Bang kalau itu Bang. Gitu. Ya menarik ya. Jadi sahabat literasi, Inggris itu satu tempat yang menjadi impian seluruh masyarakat dunia ya. Sekarang teman kita bicara ini adalah mahasiswa yang dulu pernah sekolah di University of Sheffield gitu ya. Nah, Mas Chandra tahun berapa kuliah dan tahun berapa selesai? Oke, saya itu mulai studi itu tahun 2016. Dan memang kalau di Inggris tuh yang saya ketahui sedikit berbeda untuk gelar masternya untuk S2, karena di Inggris itu hanya 1 tahun. Jadi 2017 ya
Beruntung saya bisa lulus tepat waktu dan udah balik lagi ke Indonesia. Jadi cuma setahun aja Bang di Inggris Bang. Wah, capek pindah doang gitu ya. Iya Bang. Ibaratnya kan dalam 1 tahun kita 3 bulan nih masa orientasi lingkungan Iya, Bang. 6 iya. bulan ya belajar. Sisanya kan kita ya pengen lah istirahat Bang. Sebentar lah kita dibanding teman-teman yang lain Bang. Iya ya. Nah, tadi kan Mas Chandra sebut nih bidangnya itu aerospace aerospace material itu. Itu apa sih Mas? Ya. Dan apa sih yang menjadi risetnya Mas Chandra? Oke, jadi aerospace material. Balik ke secara harfiah dulu kan yang namanya material kan banyak Bang ya. Istilahnya ada material bangunan, material logam dan segala macam secara kita yang paling mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, kebetulan kalau aerospace material itu intinya adalah bahan-bahan apa saja yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan aerospace, dalam artian kebutuhan dirgantara, udara kita di dalam bumi maupun kebutuhan aerospace yang antariksa, Bang. Nah, kenapa saya ngambil yang sedikit mengawang-awang, mengambang-ambang itu? Salah satu alasan utamanya adalah karena pada saat itu saya sudah mulai berkarir di Indonesian Aerospace. Jadi untuk mendukung ilmu pengetahuan saya berkarir di Indonesian Aerospace, mau tak mau pilihannya hanya di situ, Bang. Jadi kenapa saya pilih aerospace material? Bukan sok-sokan keren, tapi itu semacam tuntutan profesi pada saat itu. Gitu, Bang. Jadi memang didukung oleh pekerjaan ya. Pekerjaan memang mengharuskan menambah lagi ilmunya ya. Nah, risetnya Mas Chandra apa nih, Mas? Wah, kalau risetnya saya udah lupa ingat, Bang. Jadi intinya iya. Karena pakai bahasa Inggris kan. Gitu ya. Yang namanya tesis kan harus panjang, Bang ya. Bisa simpel-simpel. Bukan pakai bahasa Sunda ya, Mas. Ya? Bukan pakai bahasa Sunda ya. Nggak bisa. Sok kumaha. Jadi judulnya itu Tailoring the Natural Toughness of Epoxy Resin. Nah, itulah dia. Apalagi kan saya sudah lupa nih kalau sekarang. Apa pula jadi, itu ya? Iya, jadi intinya Bang, itu saya tuh secara teknis ya, kalau saya boleh share itu bagaimana mengamati perilaku material, khususnya resin nih ya, kan saya fokus di resin pada saat itu, terkait behavior dia di bawah suhu 0 derajat Celcius. Untuk apa? Untuk aplikasi-aplikasi kan kalau di antariksa kan suhu-suhunya ekstrim Bang. Dalam artian pada saat kita masuk atmosfer aja itu kan suhu gesekannya tuh kan bisa panas sekali lah. Maupun kalau misalkan di udara tuh kan sebetulnya itu di bawah 0 derajat Celcius. Jadi bagaimana bertanggungjawabkan keselamatannya. Kurang lebih seperti itu Bang yang saya teliti waktu itu. Nah, kira-kira kalau diimplementasikan di Indonesia bisa nggak itu Mas? Dan seperti apa wujudnya kira-kira? Oke, diimplementasikan bisa Bang, cuman memang spesifik sekali ke industri dirgantara. Jadi kalau sekarang kan ya khususnya kalau di kantor saya tuh ataupun secara umum Indonesia gitu ya kan berkiblatnya nih antara Airbus sama Boeing. Saya sih lebih banyak informasinya di Airbus gitu. Jadi Airbus itu yang pada awalnya pesawat itu kan dibuat dari aluminium, Bang. Sekarang peralihannya itu sudah mulai ke fiber komposit maupun fiber karbon gitu ya. Jadi bagaimana si campuran fiber karbonnya itu bisa seefisien mungkin supaya kekuatannya bisa setangguh mungkin. Kurang lebih seperti itu, Bang. Jadi nanti kalau misalkan kan sekarang nih kita naik pesawat istilahnya luaran pesawatnya, skin pesawatnya itu kan dari aluminium Bang, kebanyakan. Nah kalau untuk kedepannya trennya itu akan dirubah dengan komposit Bang. Nanti aplikasinya akan ke arah sana. Namun untuk industrialisasinya saya rasa khususnya di Indonesia itu Bang mungkin ya baru 5-10 tahun ke depan lah itu akan menjadi hal yang umum. Gitu Bang. Oke, ya untuk mewujudkan yang tadi Mas Chandra sampaikan, berarti kan itu nggak mudah ya Mas ya. Perlu juga riset yang teliti begitu dan juga presisi begitu. Nah, gimana Mas? Apa nih suka dukanya ketika
Suka dukanya. Duka dulu Bang ya. Kita kan boleh. berakit-rakit dulu berenang kemudian. Iya. Jadi bukan duka sih, lebih saya menanggapinya sebagai tantangan Bang. Jujur secara teknis saya baru pertama kali itu mendapati laboratorium untuk eksperimen yang relatif lebih komplit dibandingkan di Indonesia. Jadi memang apa yang saya pelajari di Indonesia, khususnya alat-alatnya ya, itu kan hanya sebatas teori selama ini pengalaman saya. Nah pada saat saya ke sana, saya bisa melihat langsung, oh alatnya seperti ini loh. Nah itu tantangannya tuh bagaimana apa yang telah kita pelajari di Indonesia secara tertulis itu benar-benar kita bisa implementasikan. Memang kalau saya coba lihat lebih jauh Bang, yang membedakan antara tanda kutip ya lulusan Indonesia dengan lulusan luar, Inggris khususnya, mungkin secara general itu bahwa mereka lulusan luar Inggris lebih punya kesempatan untuk mengimplementasikan apa yang mereka pelajari secara tertulis ke dalam praktiknya. Jadi tantangannya itu bagaimana saya yang ya katakanlah lulusan Indonesia yang cuma tahu teorinya itu bisa bersaing secara nilai ya, secara grade dengan rekan-rekan yang sudah memang secara praktek tuh sudah lebih terbiasa. Itu sih Bang tantangannya. Nah kalau misalkan sukanya ya nggak usah diceritakan panjang lebar Bang. Saya ya punya kesempatan lah istilahnya kita ngerasain di dalam kamar tuh pakai penghangat seperti apa Bang. Karena kan kalau di Indonesia kan di ruangan pakai AC Bang. Kalau di sana pakai penghangat Bang. Jadi kebalikan. Itu aja Bang. Menarik ya, karena ini satu hal yang mungkin jarang orang teliti ya, jarang orang juga melakukan studi ke daerah atau ke negara yang maju begitu, lalu penelitiannya juga ya tadi Mas Chandra bilang ini mengawang-awang gitu, tapi memang kan sesuatu yang bisa ditarik ke bawah ya, diwujudkan gitu, diimplementasikan ya. Betul. Menarik. Nah saat ini Mas Chandra di mana Mas kerjanya? Masih di Aerospace Indonesia atau sudah pindah? Nah, saya masih di perusahaan yang sama Bang. Tapi memang yang namanya perusahaan cukup besar, kebutuhan manpower-nya kan sangat banyak sekali. Jadi dari yang tadinya saya di engineering Bang selama 4 tahun sebelum saya mulai kuliah, setelah lulus ternyata saya dipindah tugaskan Bang. Jadi saya sudah tidak di engineering sekarang meskipun masih di perusahaan yang sama. Itu yang secara pribadi saya rasakan, saya ingin apa yang telah saya pelajari ini bisa memang di-sharing ke teman-teman. Namun untuk kondisi sekarang secara karir profesional ya saya masih belum bisa menemukan kesempatan itu Bang. Jadi memang jujur kalau suka duka lebih ke arah setelah lulus Bang. Jadi ibaratnya kalau kuliah kan sebetulnya hanya senang-senang. Kehidupan dimulai setelah lulus Bang. Itu sih yang saya rasakan Bang. Begitu Bang. Masih di kantor yang sama cuman bidang yang berbeda. Itu yang berbeda ya. Oke, menarik ya. Jadi sahabat literasi, kita berbincang dengan seorang yang meneliti aerospace ya. Wah, saya nggak kebayang itu Bang. Itu aerospace itu bagi saya itu sesuatu yang ada di awal-awal luar biasa gitu. Tapi ternyata itu memang sangat dibutuhkan saat ini, apalagi dalam industri dirgantara Indonesia begitu ya. Wah, menarik. Nah, ketika studi di sana kan juga nggak murah ya Mas biayanya. Kalau boleh tahu nih Mas Chandra dari mana sih Mas biayanya Mas? Kayaknya banyak duit kayaknya Mas Chandra. Kelihatan kayak orang kaya ya. Padahal ini settingan Bang, ini sewaan semua. Oke. Dari mana? Ya jujur aja Bang, semenjak saya lulus S1 saya gak pernah sedikit pun berpikiran untuk bisa sekolah lebih lanjut, untuk bisa S2. Karena memang yang saya alami secara pribadi, faktor ekonomi menjadi alasan utama. Jadi beruntunglah kalian-kalian yang bisa S2 pakai uang orang tua maupun uang sendiri, itu beruntung sekali. Jadi saya pun secara tidak sengaja mendapatkan kesempatan ini. Dalam artian saya tidak pernah mencari beasiswa maupun mencari kesempatan kuliah lanjutan. Tapi di lingkungan saya kebetulan Bang ada rekan saya yang kebetulan di kantor tuh kami lumayan dekat. Tahu-tahu dia keterima beasiswa Bang.
Nah, saya kaget dalam artian perasaan orang ini kaya juga enggak gitu ya. Terus pinter juga ya. Pinter Ya lu, gitu aja enggak. pinter lu kali ya. Saya mau bandingin sama Pak Habibie ini, kenapa sama saya? Oh gitu ya, oke. Ya pinter gitu-gitu aja, tapi kenapa dia bisa gitu? Itu yang mengubah mindset saya pada saat itu. Jadi setelah saya ngobrol panjang lebar dengan rekan saya itu, dia bilang dia punya kesempatan untuk lanjut itu dari beasiswa. Nah, dari situ saya masih berpikir lagi, beasiswa. Saya kan, mohon maaf, saya selama kuliah S1 aja gak pernah dapat beasiswa. Entah karena saya nilainya kurang atau saya kurang informasi gitu. Terus saya coba tanya-tanya, beasiswa emang gampang ya dapat beasiswa itu, bukannya syaratnya rumit dan segala macam. Dia jelaskan pada saat itu beasiswanya tuh LPDP. LPDP itu secara simpel itu beasiswa dari Kementerian Keuangan Indonesia. Nah, LPDP itu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ya? Iya, kalau saya ingatannya masih bagus itu di bawah Kementerian Keuangan ya. Jadi ya dari Kementerian Keuangan. Nah, dari situ saya coba gali-gali, ternyata memang ya rezeki saya di situ, Bang. Jadi saya yang tadinya tidak punya dana, apalagi kuliah di luar negeri kan berkali-kali lipat dari dalam negeri. Terus saya yang tadinya tidak punya kepercayaan diri untuk bisa loh kita bermimpi, bisa loh kita mewujudkan. Itu beruntungnya ketemu rekan yang seperti itu dan ketemu lembaga yang memang bisa memfasilitasi orang, khususnya rekan pemuda-pemudi Indonesia lah yang punya impian besar untuk negara ini gitu, Bang. Apalagi kemudian dari tidak pernah bermimpi, ya, tidak pernah membayangkan bisa studi ke luar negeri, sekarang pergi ke kota besar di dunia begitu ya, bahkan ke kampus yang luar biasa begitu kan, dengan tingkat persaingan kampus yang cukup ketat begitu. Itu Universitas Sheffield, sahabat literasi, itu satu kampus yang luar biasa. Nanti Anda bisa browsing ya di internet, Anda bisa lihat bagaimana profilnya kampus ini. Ini kampus yang nggak main-main, yang kampus juga cukup berumur, tapi juga punya prestasi yang luar biasa begitu. Wah, luar biasa. Nah, boleh dong sharing Mas Chandra, gimana caranya kemarin bisa dapat beasiswa itu, lalu kemudian apa pesannya Mas Chandra nih kepada sahabat literasi yang mau mengikuti langkah-langkahnya Mas Chandra? Oke, jadi untuk sahabat literasi yang secara spesifik ya ingin mencoba LPDP, karena kan saya dari LPDP gitu ya, mungkin poin utamanya setelah saya mengalami sendiri itu bahwa hal utama yang diperlukan khususnya kalau mau keluar negeri, Bang ya, itu sertifikat bahasa. Karena apa? Sertifikat bahasa itu menentukan kemana kita bisa pergi. Dalam artian tolong sertifikat bahasa itu hal pertama yang Anda coba gapai kalau memang mau keluar negeri. Karena dari pengalaman rekan-rekan saya sendiri itu kondisinya ada yang sampai miris, Bang. Dalam artian dia sudah keterima di kampus, udah banyak kampus lah yang secara akademik sudah masuk persyaratan dia, tapi karena sertifikat bahasanya kurang, itu dia sampai terdelay, bahkan sampai beasiswa LPDP-nya tuh jadi hangus gitu, Bang. Jadi itu yang penting menurut saya. Kalau tips dari saya ya. Sementara secara teknis, kalau yang saya alami LPDP kemarin, persyaratannya sebetulnya di luar sertifikat bahasa ya. Jadi mau dalam maupun luar negeri itu relatif mudah rasanya. Jadi karena saya sudah bekerja, khususnya untuk yang bekerja itu hanya surat keterangan dari atasan bahwa kita diizinkan untuk melanjutkan studi, lalu motivasi kita itu apa, setelah lulus apa yang ingin kita berikan untuk negara. Jadi relatif lebih mudah kok, karena kan selama ini paradigmanya yang saya ketahui bahwa beasiswa nilainya harus, IPK-nya harus bagus. Ternyata tidak kok, Bang. Saya yang semester 1, mohon maaf ya, bukannya sombong tapi malu-maluin, IP saya itu 1,7, Bang. Tapi kan secara logika kenapa bisa saya dapat beasiswa? Jadi memang
betul ada orang yang bilang IPK itu bukanlah segala-galanya, karena LPDP menghargai lebih dari itu. Motivasi kita apa yang ingin kita lakukan setelah kita selesai studi. Itu sih Bang kalau dari saya pribadi. Bro, itu kan di dalam syaratnya LPDP kalau S2 minimal 3 bro. Kok lu bisa 1,7 sih bro? Bandel juga lo bro ya. Itu jadi itu catatan kelam Bang. Jadi semester 1 memang 1,7. Tapi setelah itu saya bertobat lah. Saya cuci nilai kan. Okay. Tapi maksudnya gini, artinya secara IP itu kan IP per semester kan. Tapi kalau IP totalnya lebih dari 3 dong. Lu jangan cukup untuk masuk LPDP. Iya, lu jangan bikin informasi menyesatkan kan. Ini untuk ini Bang, yang mau tobat Bang, yang kuliahnya jarang kan, cuci nilai ayo. Jadi jangan bandel-bandel terus ya. Oh iya, jangan. Kuliah itu main belajar. Gitu Bang. Asik. Jadi sahabat literasi, menarik karena tadi Mas Chandra juga sampaikan bahwa ada hal-hal yang memang kita perlu perhatikan, artinya kita punya mimpi itu kita gapai. Tadi beliau juga sampaikan bahwa tidak pernah bermimpi sebelumnya mau jadi apa, bahkan mau kuliah luar negeri, udah mikir uang aja udah ketar-ketir mungkin gitu ya. Nah, tapi dia bisa capai satu beasiswa bahkan di satu negara kampus yang ternama. Jadi kan prestasi yang kita harus sama-sama juga syukuri dan kita banggakan juga. Sekaligus juga teman-teman didorong, ayo mimpilah sebanyak mungkin dan wujudkan. Kalau boleh tahu Mas Chandra, dulu S1 di mana Mas? S1 saya di Surabaya Bang, di 10 November ITS. ITS ya, ITS kemudian bayangkan dari Surabaya pindah ke Sheffield. Wah, luar biasa. Iya, sama-sama S juga, Surabaya, Sheffield gitu. Nanti jangan-jangan saya S3-nya di Solo Bang, doakan ya. Atas barang gitu ya. Oh iya bisa. Tapi enakan Solo Bang, Semarang rasanya panas Bang ya, enak Solo. Atau di Solok. Solok jauh sekali Bang. Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Ya, jadi itu sahabat literasi, ayo kita bermimpi dan capailah. Nggak ada yang mustahil kok. Bahkan ada beberapa rekan-rekan kita juga dari keluarga yang sangat sulit ya. Kami akan mencoba juga, satu teman kami nanti akan ikutin terus podcast ini. Dari asalnya itu satu grup kita ya Mas Chandra ya. Mbak Maria Jocu ya, betul. Ya, Maria Jocu. Wah, itu hebat itu Mbak Maria tuh, saya salut. Ya, beliau itu wanita kelahiran Papua yang berhasil menembus beasiswa ini LPDP dan kemudian bisa berangkat ke Amerika Serikat untuk program masternya dan sudah selesai. Saya akan coba cari nanti kontak beliau untuk bisa juga kita ajak ngobrol di dalam podcast ini. Itu Mas Chandra, terima kasih sahabat literasi. Jadi satu lagi mungkin apa pesan-pesannya Mas Chandra ini ke teman-teman ke sahabat literasi supaya bisa mencapai apa yang Anda capai? Ada 2 pesan saya. Yang pertama itu bermimpilah karena mimpi itu gratis. Jadi kalau kata Warkop kan tertawalah selagi tertawa itu gratis. Kalau saya bermimpilah selagi bermimpi itu gratis. Dan yang kedua itu pesan saya, dengan pengalaman pribadi saya, coba apa yang kita impikan, kita sampaikan, kita ubah dalam bentuk lisan. Karena apa? Yang saya percayai bahwa perkataan itu doa. Jadi memang agak-agak sedikit dilema sih Bang. Sebelum saya keterima, saya itu sudah cerita ke keluarga, ke rekan-rekan. Oh, saya mau daftar nih beasiswa LPDP. Ternyata yang saya alami, yang saya sampaikan secara lisan itu menjadi doa ternyata. Jadi memang iya, karena kan balik lagi Bang, dari niat kita harus kita realisasikan minimal ke lisan. Dari lisan itu nanti kita bisa ke aksi seperti apa. Jadi itu Bang, pesan saya 2 itu Bang untuk sobat-sobat literasi. Jangan ragu untuk bermimpi tinggi. Itu Bang. Iya, terima kasih Mas Chandra untuk ceritanya, untuk sharingnya, biar ini jadi satu stimulus ya buat sahabat literasi. Amin. Sekali lagi bisa mewujudkan mimpi Anda, sekolah tinggi ke luar negeri tanpa bayar. Tapi yang penting adalah setelah itu bagaimana kontribusi kita bagi negara ini. Jadi terima kasih sekali lagi Mas Chandra, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Terima kasih sahabat literasi. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan nanti hubungi medsos atau nomor yang ada di layar ini. Lalu kemudian kami dorong Anda untuk subscribe ya. Mas Chandra juga gitu ya, subscribe nanti Mas ya.
Oh ya, oke. Nah, lu Jangan klik lupa ya. follow Instagram di bawah ini. Iya, iya, follow ya. Kemudian klik dan share supaya banyak orang dapat info. Karena kita harus berbagi kepada banyak orang. Ya, berbagi itu tadi nggak bayar kata Mas Chandra. Betul. Kalau bermimpi nggak bayar, kalau saya itu berbagi nggak bayar. Ada banyak orang berbagi bisa bayar. Bagi kita berbagi, apalagi informasi penting ini nggak berbayar. Jadi terima kasih sekali lagi semuanya, sahabat literasi, Mas Chandra. Saya Raja Napi Tupulu pamit undur.